Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sehobi dan seprofesi dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi sebuah tutorial kembali, dimana di sini kita akan menyelesaikannya sebuah kasus, dimana di sini saya mendapatkan sebuah mainboard kiriman. Ya, ini kasusnya pada awalnya adalah mati total, teman-teman. Namun hal yang terbelakangi mati totalnya adalah karena adanya kesalahan pengerjaan, ya. Karena awal kasusnya di sini adalah mainboard ini, laptop ini tidak bisa masuk ke Windows. Jadi setelah loading Windows atau loading system, ya, setelah loading maka dia akan langsung mati dan kemudian merestart seperti itulah seterusnya. Jadi tidak bisa masuk ke desktop, ya. Setelah selesai loading Windows, dia akan mati, merestart, kemudian sampai ke loading Windows kembali, kemudian restart kembali. Nah, permasalahan seperti itu, teman-teman, untuk laptop yang seperti model seperti ini, ya, laptop yang lama, jadul, ini biasanya, ya, sangat sering, hampir 90% disebabkan oleh masalah pada neck tokennya ini. Jadi kalau seandainya teman-teman mempunyai permasalahan laptop sering mati sendiri, ya, tidak bisa masuk ke sistem, tidak bisa masuk ke Windows, lalu setelah loading dia mati, maka kemungkinan besar pasti masalah di sini, ya, teman-teman. Neck tokennya ini sudah lemah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbagi tutorial bagaimana caranya mengganti neck token ini, teman-teman. Baik, untuk langsung saja, teman-teman, kita hanya membutuhkan kapasitor, ya, seperti ini, kapasitor tantalum. Jadi ini yang 330 UF, ya. Ini dengan kode D, yaitu 2,5 volt. Jadi kita langsung saja eksekusi, teman-teman. Kita langsung eksekusi neck tokennya. Untuk membukanya ini cukup mudah, teman-teman, bisa menggunakan cutter atau apapun. Nah, ini adalah neck token yang saya maksud, teman-teman. Ini tepat berada di bawah prosesor, ya. Nah, jadi untuk kasus yang saya sebutkan seperti tadi, itu bukan masalah pada pendinginnya, teman-teman. Karena kalau masalah pada pendingin prosesor, maka atau masalah pada kipas, permasalahannya yang akan timbul adalah ketika kita sudah memainkan dalam waktu setengah jam, dia mau masuk ke Windows, bisa dioperasikan secara normal, namun setelah sekian lama dia akan mati. Nah, apabila sudah mati, kita hidupkan kembali, maka hanya mungkin akan bertahan di 15 detikan, kemudian mati kembali. Nah, itu indikasi kerusakan atau permasalahan pada thermal atau temperaturnya. Nah, jadi ini kita langsung eksekusi saja tokennya, teman-teman. Bisa langsung dicongkel seperti ini. Ini bebas, teman-teman, karena kita tidak perlu mengganti dengan token yang sama, kita hanya perlu mengganti dengan kapasitor, teman-teman. Nah, untuk membukanya jangan terlalu lembut, maksud saya. Jadi kita congkel saja tidak mengapa, tapi harus tetap kita perhatikan bagian-bagian pinnya agar jangan sampai kaki-kakinya itu terangkat semua, teman-teman. Jadi kalau sudah terangkat dengan pin di PCB-nya, itu akan menambah pekerjaan kita. Baik, di sini saya akan coba menggunakan cutter, ya, teman-teman. Sebentar, teman-teman. Baik, teman-teman, kita menggunakan cutter. Jadi yang perlu disayat itu bagian kakinya sini, teman-teman. Ya, nanti kita sayat satu persatu. Di sini ada 4 kaki, dia, 4 pin. Jadi seperti inilah, teman-teman, proses pengangkatan daripada sebuah neck token, ya. Jadi kita di sini sedikit kasar tidak mengapa, karena kalau kita sangat berhati-hati akan sangat sulit untuk membukanya. Nah, ini sudah terlepas sempurna, teman-teman. Jadi tinggal dudukan seperti ini dia, teman-teman. Nah, seperti ini, ya. Ini adalah penampakan tanpa token, ya. Maka seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, kita akan menggantinya dengan kapasitor, ya. Nah, seperti ini kapasitor.
Ini kapasitor tantalum seperti ini, dia memiliki polaritas teman-teman, yaitu memiliki plus dan minus ya. Nah, jadi untuk mengetahui plus minus pada kaki kapasitor ini cukup mudah. Jadi di sini teman-teman bisa melihat ada garis ya, seperti garis. Sebentar teman-teman, ini ada garis ya. Nah, kelihatan ya teman-teman, ini ada seperti garis ya. Ini merupakan menandakan bahwa pin positifnya, dan ini adalah pin yang tidak ada garisnya adalah pin negatifnya, kaki negatifnya. Jadi untuk pemasangannya kita harus mengetahui terlebih dahulu pada mainboard ini mana pin positif, mana pin negatif ya. Ini harus kita pastikan jangan sampai terbalik. Maka untuk mainboard ini teman-teman, untuk peletakan kakinya adalah kaki di sini bagian tengah yang dua ini adalah pin negatif ya. Ini sama-sama min dan ini sama-sama plus. Bagian pinggirnya sama-sama plus. Jadi nanti untuk peletakannya kita bisa menyesuaikan teman-teman, agar pin positif atau kaki positif pada kapasitor harus bersentuhan dengan kaki positif, dan kaki negatif harus bersentuhan dengan pin yang negatif pada PCB-nya atau pada mainboard. Jadi jangan sampai kebalik ya teman-teman. Saya ingatkan jangan sampai kebalik. Baik, kita langsung saja teman-teman ke proses pemasangan. Di sini kita hanya cukup perlu sedikit teliti ya teman-teman, untuk melihat pada bagian mana untuk menempelkan kaki-kakinya, karena jangan sampai tersentuh ya. Jadi seperti itu. Untuk bagian ini kita bisa kikis terlebih dahulu, karena ada seperti lem ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa kikis. Nah, pada dudukan kakinya ini bisa dikikis ya. Baik, kalau sudah dikikis teman-teman bisa langsung memberi fluk ya. Kita tinggal memberi fluk. Nah, ini teman-teman bisa beri fluk seperti ini. Kemudian bisa menambahkan timah ya seperti biasa. Sebelum melakukan penyolderan kita harus menambahkan timah terlebih dahulu untuk memudahkan proses selanjutnya teman-teman. Jadi seperti ini, kita langsung tempelkan ya. Nah, kita bersihkan seperti ini terlebih dahulu. Oke, untuk timah-timah yang ada di sini teman-teman bisa dibersihkan terlebih dahulu menggunakan good wick ya, good wick. Baik, di sini teman-teman kita akan membersihkannya menggunakan good wick ya, agar timah yang berasal dari pemasangan asli mainboardnya atau bawaan dari mainboardnya ini bisa kita angkat, sehingga mempermudah kita untuk melakukan pemasangan selanjutnya. Ini timah yang berasal dari pabrikan ini cukup keras teman-teman. Jadi makanya di dalam setiap penggantian komponen ya kita mewajibkan untuk membuang timah bawaan pabriknya, kemudian mengganti dengan timah gulung ya. Bisa merek apa saja, opsional lah, pilihan kita masing-masing, kita enaknya menggunakan timah yang mana. Tapi yang jelas dengan mengganti timah bawaan pabrik ini dengan timah gulung itu akan sangat mempermudah kita dalam pemasangan selanjutnya teman-teman. Nah, seperti ini contohnya, timahnya sedikit sulit untuk meleleh. Nah, seperti ini teman-teman, sudah dibersihkan ya. Nah, ini bagian tepi masih sedikit bandel teman-teman, jadi coba kita lapis dulu. Nah, setelah dilapis dia akan lebih mudah ya untuk menjadi meleleh timahnya. Nah, jangan lupa teman-teman, untuk saat kita melakukan pengecekan atau pengetesan pada mainboard, maka jangan lupa untuk melepas baterai CMOS ya, dan melepas prosesor. Terlebih lagi kalau yang kita kerjakan ada di blok prosesor ya. Kita bisa bantu menggunakan solder dengan menggunakan blower. Jadi seperti ini teman-teman prosesnya.
Kembali lagi saya ingatkan, ini adalah proses pembersihan timah ya. Baik teman-teman, akan saya skip bagian ini, kemudian nanti kita akan lanjut langsung ke proses pemasangan teman-teman. Kita akan skip terlebih dahulu bagian pembersihan timah. Baik teman-teman, ini sudah dibersihkan, kita akan lanjut ke proses pemasangan kapasitornya ya teman-teman. Jadi seperti ini, kita langsung pasang, kita paskan dahulu posisinya teman-teman, agar bisa mudah untuk melakukan pemasangan selanjutnya ya. Kita paskan dahulu posisinya seperti bagaimana. Ini bebas teman-teman, yang penting kaki pin negatif pada mainboard ini harus terhubung ke kaki negatif pada kapasitornya. Nah, jadi seperti ini. Kita susun terlebih dahulu ya. Enaknya nanti seperti apa kita melakukan pemasangannya. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Ini sepertinya sudah cukup pas ya. Jadi kita bisa langsung melakukan penyolderan. Ini kita coba langsung. Jangan lupa memberikan flux ya, untuk membantu proses pencairan timahnya agar lebih mudah teman-teman. Nah, jadi di sini kita pasang terlebih dahulu satu persatu ya. Baik, ini satu sudah terpasang teman-teman. Kita lanjutkan ke pemasangan yang lainnya. Baik teman-teman, kita akan skip ya karena terlalu makan durasi untuk pemasangannya. Nanti setelah pemasangan akan kita lanjutkan. Baik teman-teman, ini kita sudah selesai melakukan pemasangan ya. Jadi seperti inilah kondisi kapasitornya setelah kita pasang ya. Nah, jadi di sini teman-teman bisa melihat ya, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa bagian samping sini, samping kanan dan samping kiri merupakan pin positifnya. Jadi untuk pemasangannya, bagian garis-garis ini teman-teman harus berada di samping, dan bagian yang tidak memiliki garis pada kapasitor harus berada di bagian tengah. Nah, ini adalah salah satu cara atau metode untuk mengatasi ya mainboard yang sering mati saat masuk ke Windows ya. Nah, jadi seperti ini, dan kemungkinan ini akan berhasil 90% teman-teman. Saya tidak mengatakan 100% karena ini saya tidak bisa mencobanya. Dikarenakan yang dikirim hanyalah mainboardnya. Namun sepengalaman saya untuk kasus seperti ini, maka seperti inilah cara mengatasinya. Kita cukup mengganti NIC token dengan 4 buah kapasitor ya teman-teman. Jadi sekian tutorial dari DR Hunter. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk keberlangsungan channel kita. Selamat belajar teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.